Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Wildan Dwi Saputra 12 IPS 4 akan menjelaskan tentang alur penanganan perkara tindak pidana khusus korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi dilakukan oleh penyidik. Langkah pertama dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, kejaksaan atau komisi pemberantasan korupsi. Penyelidikan. Penyidik melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi dengan melakukan pengumpulan bukti dan informasi terkait pelaku korupsi, termasuk keterangan saksi, ahli, dan dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi. Setelah memiliki bukti yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tersangka yang telah ditangkap dapat ditahan selama 20 hari. Namun, bisa diperpanjang hingga 60 hari jika dianggap perlu oleh penyidik atau kejaksaan. Penyidikan. Penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut dengan memeriksa tersangka dan saksi untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap dan solid. Penyidik juga dapat meminta bantuan ahli dan laboratorium forensik untuk mengumpulkan bukti. Penuntutan. Setelah selesai melakukan penyidikan, penyidik akan menyampaikan berkas perkara ke jaksa penuntut umum atau JPU untuk dilakukan penuntutan. JPU akan mengevaluasi berkas perkara yang disampaikan dan menentukan apakah tersangka akan diadili atau tidak. Persidangan. Jika JPU menentukan bahwa tersangka akan diadili, maka persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di pengadilan, JPU harus membuktikan bahwa tersangka bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Putusan. Setelah dilakukan persidangan, hakim akan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak bersalah. Apabila hakim memutuskan bahwa tersangka bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banding atau kasasi. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan hakim, maka dapat melakukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Namun banding dan kasasi hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang kuat dan berdasarkan hukum yang berlaku. Eksekusi. Setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan eksekusi terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kepada tersangka.